Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa usikum ayyuhal ikhwah al-musallun al-jum'ah bitaqwallah faqad fazal muttaqun biqaulil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Masjid Jami Nurul Iman yang dirahmati Allah, mari sama-sama setiap hari kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan satu cara, dengan banyak cara yang lain. Salah satunya adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur adalah bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tak mampu menghitungnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Berbahagialah ketika kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada satu jaminan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, aku tambah nikmat-nikmatku. Apabila kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, ingat azabku amat sangat pedih. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Salawat dan salam ini penting bagi kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sebagaimana tidak penting, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu, sallu, sallu." Bersalawat kepadaku, maka aku akan bersalawat kepada kalian 10 kali. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini tepat di akhir Ramadan, yang dimana belum tentu kita akan ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan 1445 Hijriah. Belum tentu juga kita berdoa sebagaimana doa kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ia akan meninggalkan kita selama 11 bulan lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita bisa bertemu kembali di Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu apa yang kita harus pikirkan, renungkan, kerjakan, yaitu cuma satu. Sudahkah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah hadis masyhur dari Jabir radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril radhiyallahu an tentang celakalah umatmu wahai Rasulullah ketika mendapatkan Ramadan tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting bagi kita semuanya. Bagaimana dosa-dosa kita yang menumpuk dari ujung rambut hingga ujung kaki, sudahkah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua? Di awal-awal Ramadan, para khutab, para khatib, para ulama, para ustadz, habaib dan seterusnya mengumandangkan satu hadis yang Rasulullah SAW masyhur, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Pertanyaannya penting bagi kita sekarang, sudahkah dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dirahmati Allah, ini kecelakaan, kebinasaan, kehancuran bagi kita semuanya ketika kita melewati Ramadan lalu dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, besok insyaallah Allah izinkan kita menikmati bulan kebahagiaan, yaitu bulan Syawal 1444 Hijriah. Dengan hati yang lapang kita saling memaafkan,
kita saling berkunjung, kita saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga di 11 bulan ke depan kita dapat mengamalkan secara istiqomah apa-apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tidak lagi kita meninggalkan Al-Qur'an, tidak lagi kita meninggalkan para yatim piatu, tidak lagi kita menyembarangkan atau durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan di 11 bulan ke depan adalah bukti dari mana Ramadan kita berhasil atau tidak. Ketika 11 Ramadan ke depan kita lebih baik, maka bisa dipastikan Ramadan tahun ini kita berhasil. Jemaah yang dirahmati Allah, di awal-awal Ramadan masjid, musola luar biasa penuhnya. Lalu bagaimana di akhir-akhir Ramadan? Dan kita lihat bagaimana di 11 bulan Ramadan, di 11 bulan yang akan datang. Apakah masjid-masjid itu masih penuh? Apakah para yatim-yatim itu masih disantuni? Apakah Al-Quran masih dipegang dan seterusnya? Kembali kepada keimanan kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam perjalanan hidup ini, khatib ingin menyampaikan 5 pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi bekal bagi kita semuanya. Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, yang pertama, aish masyita fa innaka mayitun. Yang kedua, wa ahbib masyita fa innaka mufariquh. Pesan yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka tujza bihi. Yang keempat, wa'lam anna syafarul mu'minin qiyamuhu bil lail. Dan pesan kelima malaikat Jibril radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai pada kita hari ini, wa izzul mu'minin istighna'uhu anin nas. Yang artinya, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Artinya apa? Di pesan pertama ini, kita boleh berbuat apa saja, ingat ujung-ujungnya akanlah kematian. Akan datanglah sebuah masa, yaitu masa kematian. Maka tidak ada pantas yang manusia sombongi, kepintaran, kemasyhuran, kekayaan, dan seterusnya. Maka ujung-ujungnya adalah kematian yang tidak dibawa apa-apa. Yang kedua, wa habib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah apa saja dan siapa saja yang kamu cintai. Fa innaka mufariquh. Sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Maka ada sebuah pepatah mengatakan, jamaah yang dirahmati Allah, cintailah sekedarnya dan bencilah sekedarnya. Bisa jadi yang kita cintai malah menjauhkan kita daripada Allah, dan bisa jadi yang kita benci itulah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, wa'mal ma'syita fa innaka tujza bihi. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaka tujza bihi, pasti ada balasannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Tidak ada satu manusia pun yang luput daripada pekerjaan-pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala lihat, yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan, pasti ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat baik kata Allah, maka itu buat kalian. Apabila kalian berbuat jelek, maka itu juga buat kalian. Yang keempat, pesan malaikat Jibril radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syafarul mu'minin qiyamuhu bil lail. Ketahuilah wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin terletak sebagaimana dia mampu atau tidak mendirikan qiyamul lail, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Tepat betul bagaimana Ramadan mengajarkan kita qiyamul lail. Ada sholat tarawih, ada zikir, tadarus, berdoa, istighfar, zikir dan seterusnya di malam hari. Bisakah dan mampukah kita meneruskan amalan-amalan yang mulia ini sebagaimana Jibril radhiyallahu an menyampaikan pesan ini kepada Rasulullah SAW. 30 hari kita sholat tarawih,
30 hari kita bertahajud, 30 hari kita membaca Quran di malam hari dan seterusnya. Mampukah kita menjadi manusia-manusia yang mulia, semulia-mulia manusia? Malaikat Jibril berkata, yang mampu menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Yang terakhir, pesan Malaikat Jibril untuk kita semuanya, wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Dan kemuliaan seorang muslim adalah tidak meminta-minta kepada manusia, tidak mengimbal-imbal kepada manusia, tidak beriba-iba kepada manusia. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan ini membangkitkan kita semangat untuk lebih dekat lagi dengan Allah, untuk lebih dekat lagi dengan Allah dengan produk-produk takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menaruh kalimat la'allakum tattaqun, bukan tidak maksud artinya menjadi proses ketakwaan kita di 11 bulan ke depan. Akankah hati ini menjadi lembut ataukah masih keras? Sudahkah mampukah hati ini mendengarkan rintihan-rintihan orang-orang yang ingin meminta tolong kepada kita, atau malah kita acuh tak acuh terhadap mereka? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antaha amma naha. Qala Allah Ta'ala ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan hal-hal yang tidak kalian ketahui. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita menekatkan diri kita, memantapkan diri kita, memfokuskan diri kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Keluarnya dari Ramadan adalah untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Ini tugas pentingnya, ini PR pentingnya. Ketika keluar dari Ramadan akan menjadi buruk, sholat semakin ditinggal, anak yatim semakin terlantar, jompo-jompo di sekitar kita makin tak dipedulikan, ustadz-ustadz, guru-guru makin tidak kita hormati dan seterusnya. Makanya ada kemunduran, dan bisa jadi Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan gagal. Bukan mencetak orang-orang yang muttaqin, malah mencetak orang-orang yang tolihin, orang-orang sebaliknya daripada muttaqin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan hati kita ini benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih, betul-betul bersih. Karena disitulah tempat takwa. Ketika Rasulullah SAW tanya, ya Rasulullah, di mana takwa itu? Rasulullah SAW menjawab, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di diri kita masing-masing, ada di hati kecil kita masing-masing. Ketika hati kecil itu berkata baik, maka insya Allah menjadi baik. Ketika hati kecil berkata buruk, dan insya Allah itu adalah keburukan-keburukan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa'lam innallaha marakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wajib muslimin wa muslimat ya Allah ya arhamar rahimin.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara din ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldani muslimina amma hiya Palestin Myanmar wa ghairi zalika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha katsiran yazkurkum wa la'allakum tuflihun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.